Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Pratama, 511945 dari kelas reguler B Pendidikan Fisika angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah mekanika dengan judul momentum dan impuls. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian momentum. Di dalam fisika dikenal dua macam momentum, yaitu momentum linear atau P dan momentum angular L. Momentum suatu benda yang bergerak adalah hasil perpalian antara massa benda dan kecepatan. Oleh karena itu, setiap benda yang bergerak memiliki momentum. Secara matematis, momentum linear ditulis sebagai berikut. P sama dengan M kali P. P adalah momentum atau besaran vektor, M adalah massa atau besaran skalar, dan V adalah kecepatan atau besaran vektor. Bila dilihat dari pertama, arah dari momentum selalu searah dengan arah kecepatannya. Menurut sistem internasional atau SI, satuan momentum V sama dengan satuan massa dikali satuan kecepatan. Dengan satuan kilogram kali meter per sekon. Jadi, satuan momentum dalam SI adalah momentum adalah besaran vektor. Oleh karena itu, jika ada beberapa vektor momentum dijumlahkan, harus dijumlahkan secara vektor. Misalnya, dua buah vektor momentum P1 dan P2 membentuk sudut A. Maka jumlah momentum kedua vektor harus dijumlahkan secara vektor. Seperti yang dilihat pada gambar berikut. Nah, seperti pada gambar dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P kuadrat P2 kuadrat ditambah 2P1 dikali P2 dikali cos theta. Kemudian yang kedua yaitu hubungan momentum dengan energi kinetik. Energi kinetik suatu benda yang bermassa dan bergerak dengan kecepatan v adalah energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Besaran ini dapat dinyatakan dengan besaran momentum linear P dengan mengalihkan persamaan energi kinetik M dibagi M. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan setengah mv kuadrat dikali M per M sama dengan setengah M kuadrat P kuadrat per M sama dengan 1 P kuadrat dibagi 2M. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan mengenai impuls. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja secara terus-menerus atau dapat ditulis sama dengan I sama dengan F kali delta T atau perubahan waktu. Besar gaya di sini konstan. Bila besar gaya tidak konstan, maka penulisannya akan berbeda-beda. Oleh karena itu, dapat digambarkan yang menyatakan hubungan antara F dengan T. Bila bekerja dengan gaya konstan F dan selama waktu T1 ke T2, maka perubahannya F dan T adalah sebagai berikut. Luas daerah yang diarsir merupakan besarnya impuls. Luasan yang diarsir sebesar F kali T2 kurang T1 atau I yang sama dengan impuls gaya. Impuls merupakan besaran vektor. Oleh karena itu, perhatikan arahnya. Satuan impuls I sama dengan satuan gaya dikali satuan waktu. Atau kilogram kali meter per sekon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai impuls sama dengan perubahan momentum. Sebuah benda bermassa M mula-mula bergerak dengan kecepatan V1 dan kemudian pada benda bekerja gaya sebesar F searah kecepatan awal selama delta T dan kecepatan benda menjadi V2. Untuk menjabarkan hubungan antara impuls dan perubahan momentum, akan kita ambil arah gerak mula-mula sebagai arah positif dengan menggunakan hukum kedua. Ya, dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan M kali A. M sama dengan P2 kurang P1 dikali delta T.
Jadi F delta T sama dengan M dikali P2 dikurang M kali P1. Ruas kiri merupakan input gaya dan ruas kanan menunjukkan perubahan momentum. Impuls gaya pada suatu benda sama dengan perubahan momentum tersebut. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. F delta P sama dengan M kali P2 dikurang M kali P1. I sama dengan P2 dikurang P1. Jadi, I sama dengan delta P atau perubahan momentum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Pada sebuah tumbukan selalu melibatkan paling sedikit dua buah benda. Misal ada dua buah bola A dan B. Sebelum tumbukan, bola A bergerak mendarat ke kanan dengan momentum MA dikali PA. Bila bola B bergerak ke kiri dengan momentum MB dikali PB. Seperti pada gambar berikut ini. Momentum sebelum tumbukan yaitu dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan MA dikali PA ditambah MB dikali PB. Dan momentum sudah tumbukan yaitu P aksen sama dengan MA dikali P aksen A ditambah MB dikali P aksen B. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, maka momentum juga berlaku hukum kekekalan, di mana momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa pada peristiwa tumbukan jumlah momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan tetap asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum kekekalan momentum linear. Secara matematis, untuk dua buah benda yang bertumbukan dapat dituliskan sebagai berikut. PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen, atau MA dikali PA ditambah MB dikali PB sama dengan MA dikali PA aksen ditambah MB dikali PB aksen. Dengan PA dan PB sama dengan momentum benda dan AMB sebelum tumbukan, dan PA aksen PB aksen yaitu momentum benda dan B sesudah tumbukan. Perlu diingat di sini bahwa penjumlahan di atas adalah penjumlahan vektor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menurunkan hukum kekekalan momentum dengan menggunakan hukum duta 3. Kita perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar, pada tumbukan dua buah benda, selama benda A dan B saling kontak, maka benda B mengerjakan gaya pada bola A sebesar FA kali B aksen. Sebagai reaksi, bola A mengerjakan gaya pada bola B sebesar FB kali A aksen. Kedua gaya sama-sama besar, tapi berlawan arah, dan sama besar seperti pada hukum Newton 3. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. F A kali B sama dengan min F B kali A. Kedua gaya ini terjadi dalam waktu yang cukup singkat, yaitu delta T. Bila kedua ruas dikali dengan delta T akan diperoleh F A kali B dikali delta T sama dengan min F B kali A dikali delta T. Jadi ruas kiri dan ruas kanan merupakan besaran gaya yang dirumuskan sebagai berikut. IB sama dengan min IA atau delta PB sama dengan min delta PA atau PB aksen dikurang PA PB sama dengan min PA aksen dikurang PA atau MB dikali PB aksen ditambah MB dikali PB sama dengan MA dikali PA aksen ditambah MA dikali PA. Dan dengan rumus akhir yaitu PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. Jadi jumlah momentum benda sebelum dan sesudah pertumbukan sama. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum kekekalan momentum linear. Baiklah, sekian saja hasil pemaparan materi dari saya mengenai materi momentum dan impuls. Bagi yang kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.